Apa tadi judulnya? Diplomasi olahraga Bapak. Diplomasi Misi besar olahraga. pemerintah Indonesia dalam menghantarkan pencaksilat di panggung Olimpiade. Pas banget. Iya, makanya. Nah, di sini kami menggunakan metode, Bapak, metodenya yaitu sebentar. Metode belum ada di sini. Wawancara semi terstruktur kepada tokoh-tokoh yang terlibat pada misi ini. Mungkin Bapak karena waktu sering menyatakan kalau sedang ada misi tersebut, Ya. makanya kami menuju Pak Johan untuk menjadi salah satu narasumber kami. Oke. Ya. Terus? Udah. Untuk pertanyaannya Bapak, bagaimana komunitas pencaksilat di dunia berperan dalam diplomasi olahraga untuk mendorong pengakuan pencaksilat di Olimpiade? Kalau dari dunia itu belum ada satupun gerakan untuk mengupayakan pencaksilat masuk ke Olimpiade. Dari pengetahuan saya, waktu saya mulai merintis untuk memasukkan pencaksilat, mendapatkan pengakuan warisan tak benda dari UNESCO melalui Kedutaan Besar Indonesia di Kolombia waktu itu. Itu tahun 2006 sampai 2010 saya bertugas di Kolombia. Kedutaan Besar Indonesia di Kolombia. Itu semata-mata karena niatan pemerintah pertama menjadikan pencaksilat sebagai warisan tak benda dunia, menyusul seperti keris, noken, wayang dan sebagainya untuk menjadi warisan benda dunia. Nah, langkah selanjutnya setelah pengakuan dari UNESCO, bagaimana caranya supaya pencaksilat menjadi salah satu cabang olahraga atau cabur di Olimpiade. Kemarin tahun 2020 berapa itu waktu 2019 ya, yang Asian Games. Ya, 2018 ya. Asian Games pencaksilat sudah berhasil masuk. Ya kan? Mendapatkan pengakuan pencaksilat ya, di Asian Games. Nah, untuk selanjutnya kita juga mencari pengakuan dari seluruh dunia. Belajar dari kesuksesan Taekwondo bersaing dengan Kungfu dan Wushu Cina untuk menjadi salah satu cabur di Olimpiade, itu mereka menggunakan kalau tidak salah hanya Korea yang menggunakan pelobi internasional. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan termasuk oleh KONI, oleh National Olympic Committee NOC, yaitu Kang Rafiq itu sekarang udah digantiin sama anaknya Oso ya, anaknya Osman Sabta Odang sekarang tuh anaknya. Nah, kita terus bergerilya dari mulai saya terus kemudian diteruskan sampai zaman Pak Prabowo. Kita hampir saja memasukkan di Olimpiade di Paris karena waktu itu sudah ada pembicaraan dari Pak Presiden Jokowi dengan Presiden Macron untuk memasukkan pencaksilat ke dalam Olimpiade. Nah, tetapi nggak tahu kenapa akhirnya bahkan untuk eksibisi pun tidak ada. Gitu. Nah, memang aturan internasional kalau ingin memasukkan ke dalam Olimpiade ada beberapa syarat harus dipenuhi. Pertama, minimal dukungan dari 80 negara. Artinya pencaksilat harus sudah ada di 80 negara. Saat ini belum ada. Minimal itu loh. Lebih bagus lagi kalau 120 negara. Terus kedua, memanfaatkan pelobi internasional. Pelobi internasional itu orang asing yang memang tugasnya dia melobi
komisi olimpik, panitia olimpik, olimpiade supaya Indonesia minimal menjadi peserta eksibisi dulu. Siap. Nah, sekarang ide saya itu saya sampaikan pada Profesor Mulyana. Kami membahas dan itu ternyata diangkat di dalam pengajuan beliau menjadi profesor mengenai upaya kita. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah diundang dan mendapatkan persetujuan dari pusat unggulan UPI untuk ada organisasi organisasi yang menggolkan pencaksilat ke Olimpiade dari UPI. Nah, nanti langkah selanjutnya adalah menunggu SK Rektor supaya organisasi pemajuan pencaksilat ke Olimpiade ini resmi mendapatkan SK Rektor. Nah, memang perlu sekali pencaksilat ini untuk bisa masuk ke Olimpiade sejajar dengan olahraga bela diri dunia lainnya yang sudah lebih dulu seperti karate, taekwondo, judo masuk ke Olimpiade. Kenapa? Karena minat dari negara-negara asing untuk mempelajari Olimpiade itu, untuk mempelajari pencaksilat itu cukup tinggi. Terbukti banyak kali orang asing datang ke Indonesia. Tapi sampai saat ini minat mereka baru berhenti di kegiatan budaya. Gitu. Mereka memandang bahwa pencaksilat itu hanya sebagian dari budaya Indonesia yang perlu dipelajari. Belum melihat bahwa pencaksilat itu punya potensi internasional layaknya judo, karate, taekwondo untuk dipertandingkan di bela diri. Makanya kemarin kita juga berhasil setelah pengakuan UNESCO itu kita menciptakan pencaksilat militer. Oh, iya. Kenapa ada pencaksilat militer? Karena hambatan dari pencaksilat masuk ke Olimpiade itu satu antara lain masih banyaknya perguruan-perguruan yang masih belum bergabung. Seperti AA Boxer itu mereka masih bingung apakah mereka karate atau mereka pencaksilat. Siap. Lalu masih ada ego dari perguruan-perguruan, paguron ini. Oh, orang pang hebatna, orang pang alusna gitu. Itu sekarang untuk meredakan ego itu dulu. Lalu kemudian menyatukan antara pencak yang ada di Pulau Jawa dengan sile yang ada di Sumatera. Ya, pencaksilat ini dua hal berbeda, bukan satu ini. Masih ada pencak dengan sile atau silat. Nah, belum lagi kita mendapatkan tekanan dari Malaysia yang juga ingin menggolkan silat mereka ke ini. Karena waktu kemarin kita menggolkan pengakuan pencaksilat di UNESCO, Malaysia itu juga nuturkan, nggak mau kalah, sehingga akhirnya mereka pun mendapat pengakuan, tapi kita lebih dulu. Nah, begitu juga sekarang ini, ya, mereka juga ingin supaya silenya yang lebih dulu silatnya yang lebih dulu diakui di Olimpiade. Nah, sekarang kita bersaing gitu, ya kan? Nah, hambatannya apa aja itu satu. Yang kedua, yang satu tadi penyatuan. Terus kedua, hambatan lainnya adalah penyamaan perintah dalam pertandingan. Nah, alhamdulillah kata Profesor Mulyana kemarin sekarang sudah ada kesepakatan di IPSI untuk semua paguron itu menggunakan aba-aba yang sama. Istilah yang sama. Seperti guntingan, potongan, sengkatan, ya kan? Seperti tetakan, ya kan? Pukulan lurus, tangkisan menyamping dan sebagainya. Nah, yang ketiga, bahasa. Masih banyak pelatih-pelatih pencaksilat, baik pencak maupun silat yang belum menguasai bahasa Inggris. Dan menerjemahkan perintah-perintahnya itu ke dalam bahasa Inggris. Oke lah, bahasa nasionalnya tetap dipakai seperti taekwondo kan. Misalnya tendangan taekwondo bajagi yang begini, ya kan? Bajagi itu dibikin side kick atau rising kick. Nah, kita juga harus dibikin seperti itu.
Potongan itu apa? Guntingan itu apa? Guntingan misalnya kita ganti aja scissors kick, tendangan menggunting. Gitu kan. Sengkatan itu apa? Nah itu yang masih belum. Nah, tetapi kita juga mungkin bisa berdamai dan bekerja sama dengan Malaysia karena kita dan Malaysia anggota Persilat. Persilat itu adalah silat perguruan silat Organisasi silat dunia. bukan dunia, Asia Tenggara. Anggotanya itu Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina. Filipina bukan. Indonesia, Malaysia, Brunei. Coba lihat di situ, Persilat. Ya, sudah ada. Filipina ya? Sebagai organisasi antar negara. Antar negara, tapi baru ASEAN. Siap, Bapak. Baru ASEAN Persilat itu. Apa aja itu? 4. Indonesia, Malaysia, Filipina, apalagi satu lagi? Indonesia. Singapura. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Filipina nggak masuk. Kenapa? Karena mereka memasukkan ini Ikrimah. Ikrimah yang pakai tongkat. Kalau Thailand juga nggak sama. Mereka itu sama dengan Kamboja. Kalau Thailand itu Muay Thai. Kalau Kamboja itu Bokator. Kun Bokator. Siap. Sebenarnya Kun dengan Bokator beda lagi tuh. Kun itu kalau nggak salah Laos. Bokator Kamboja coba. Kalau nggak salah ya. Coba. Siap. Bisa juga saya salah. Nah, jadi itu. Siap. Selanjutnya Bapak, untuk diplomasinya sendiri, langkah apa saja yang sudah dilakukan? Saat ini belum ada, tapi nanti begitu kita sudah terima SK Rektor, kita akan melakukan pendekatan ke kedutaan-kedutaan besar Indonesia di dunia, supaya nanti selain diplomasi budaya dan diplomasi politik serta diplomasi ekonomi, juga ada diplomasi khusus pencaksilat. Jadi diplomasi pencaksilat jangan dimasukin ke dalam diplomasi budaya. Jangan dicampur dengan misi kesenian, misi tari-tarian, jangan. Harus berdiri sendiri, fokus. Untuk tujuannya apa? Menggolkan pencaksilat ke Olimpiade. Nah nanti saya sebagai mantan diplomat, saya punya jaringan ke kedutaan, Kementerian Luar Negeri, gitu kan. Jadi kita akan menggandeng Kementerian Luar Negeri, Kemenpora, BUMN. Pembiayaannya dari mana? Ya nanti dari CSR, BUMN, dari mana aja, donatur, pengusaha, dan sebagainya. Pokoknya tidak dari UPI pendanaannya. Selanjutnya Bapak, apakah sangat sulit untuk mencapai persyaratan AOC seperti Global University, struktur federasi, dan jumlah event internasional yang masih sangat minim? Iya, sangat sulit karena mereka memang membuat batasan-batasan supaya hanya olahraga-olahraga barat yang diakui. Olahraga timur tidak dianggap gitu. Nah, itulah tugas kalian sebagai anak-anak FPOK. Makanya saya mendorong kalian tuh belajar bahasa asing. Bukan tanpa maksud. Supaya kalian nanti bisa menggolkan. Karena ada ego dari negara barat untuk tidak menyerap olahraga. Coba kayak pamanah rasa dari Sumedang. Kan gak masuk. Panahan dari Jepang aja gak masuk. Panahan samurai. Iya. Ya kan? Gak masuk. Kungfu itu sampai sekarang masih belum masuk di Olimpiade. Sudah ratusan film barat yang pakai kungfu kan, tapi tetap aja nggak masuk. Ya, alhamdulillah Indonesia juga udah masuk ke Hollywood, tinggal ke Olimpiade. Jadi sangat sulit dan itu tugas kalian untuk menggolkan dari FPOK. Strategi Bapak apa yang digunakan untuk pencaksilat dunia untuk meningkatkan pengaruh diplomasi olahraga Indonesia di tingkat internasional? Itu strategi saya. Satu, mendirikan dulu organisasinya. Ya kan kita gimana misalnya mau ke Lempang, capek atuh. Nangan mau mobil, mobilnya organisasinya. Gitu. Nah nanti di organisasi itu apa? Dibuat struktur. Ketuanya siapa, sekjennya siapa, bendaharanya siapa. Setelah ada struktur dibuat timeline. Tahun 2026 pembentukan, 2027 apa, 2008 apa, 2009 begitu. Sampai nanti 2038 Olimpiade. Nah,
Kita kalau bisa nanti memperbanyak eksibisi-eksibisi. Nah, kalian dari FPOK yang punya keterampilan pencaksilat, hayu ikut. Kan enak dibiayain. Keluar negeri keliling nanti berapa negara, ada pengalaman keluar negeri, difoto di depan tempat ini, ya kan? Tempat-tempat yang tempat terkenal gitu kan. Kita nanti ke Eropa, keliling Afrika. Nggak bisa bahasa Inggris, kumaha. Itu maksud saya ngajarin kalian bahasa Inggris free of charge, dikasih free malah nggak masuk, ya kan? Nah itu. Yang kedua yaitu tadi langkah diplomasinya setelah membuat organisasi mendapatkan dukungan dari pimpinan tertinggi Republik ini. Siapa? Presiden, IPSI. Ya kan? Setelah mendapat dukungan cari anggaran. Setelah anggaran pendekatan ke kedutaan-kedutaan keliling. Nah baru kemudian bikin eksibisi-eksibisi, misi-misi pertandingan, misi-misi pameran gerak gitu kan. Nah, kemudian mendirikan paguron silat sebanyak mungkin di luar negeri. Untuk itu dibutuhkan apa? Pelatih. Pelatihnya dari mana kalau bukan dari FPOK? Jadi pelatih itu harus punya sertifikat nanti. Di training dulu. Trainingnya dalam bahasa Inggris. Paham? Paham. Itu langkah-langkah diplomasi saya. Nah setelah itu baru nanti kita meminta bantuan kedutaan untuk rame-rame mendatangi IOC, International Olympic Committee. Ya kan? Apakah salah satu persaingan dengan cabang bela diri seperti karate, taekwondo, wushu menjadi salah satu kendala sulitnya pencaksilat untuk Ya enggak, wushu mungkin iya karena sama-sama belum masuk. Kalau karate, taekwondo, judo kan udah masuk, ngapain mereka bersaing? Kamu mau bersaing sama anak SMA? Kan enggak. Anak SMA mah bukan saingan kamu adalah mahasiswa dari perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta, itu saingan. Kalau udah masuk ya kita ngapain bersaing? Bersaing itu mungkin dengan itu tadi yang sama-sama belum masuk. Yang belum masuk, wushu, Butakun Bokator, dengan Muay Thai, dengan Ikrima, apalagi, dan silat Malaysia sama-sama belum masuk. Sejauh mana perbedaan budaya dan interpretasi pencaksilat mempengaruhi penerimaan internasional? Sejauh apa? Sejauh mana perbedaan budaya interpretasi pencaksilat mempengaruhi penerimaan internasional? Karena kan pencaksilat itu terkenalnya kultur budayanya. Apakah itu berpengaruh? Ya berpengaruhnya mempermudah. Justru ya. Iya dong. Kan banyak minat orang asing untuk mempelajari. Buktinya mereka datang, ada yang khusus datang ke Indonesia belajar wayang, belajar tarian, belajar bahasa, belajar silat. Jangan sampai nanti yang juara silat dari Amerika misalnya, mana juara silat perisai diri dari Amerika, mana yang juara silat panglipur dari Belanda misalnya. Karena satu pantas. Lagi. Siap. Mungkin masuk ke penutup Bapak. Nggak apa-apa, nanti kalau masih mau ada kekurangan, tinggal WhatsApp mungkin, aja ke saya, telepon. Selanjutnya, apa harapan Bapak terhadap masa depan pencaksilat di tingkat internasional? Sesegera mungkin kita masuk mendapat pengakuan dari Olimpiade. Saya akan jadi bahagia kalau bisa melihat bahwa pencaksilat menjadi cabur, bukan hanya eksibisi, tapi menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan. Kan hebat kalau seluruh ini. Sekarang gimana kita mau menggolkan pencaksilat? Ini salah satu kendala lagi. Generasi muda itu lebih bangga dengan olahraga bela diri impor daripada pencaksilat. Sok, cari mahasiswa UPI yang belajar panglipur, belajar setia hati, belajar perisai diri, belajar merpati putih. Mereka lebih merasa bangga kalau taekwondo, kalau karate, judo,
kungfu. Boleh ikut taekwondo, boleh ikut judo, bareng ikut pencak silat. Saya merpati putih, saya taekwondoin kelas Australia. Saya pernah menang di Australia, saya di PON. Ya kan? Jadi kalian juga harus dilengkapi. Coba bayangin betapa dahsyatnya taekwondo yang digabungkan dengan tenaga dalam merpati putih. Orang mukul cuma segini, tapi kalau pakai tenaga dalam, wah, ngaceleng lagi 3 meter. Selanjutnya, menurut Bapak, siapa aktor yang seharusnya menjadi penggerak utama pada misi ini? Apakah komunitas, federasi nasional, pemerintah, atau kolaborasi semua? Sinergi berjalan bersama. Nggak bisa sendiri-sendiri. Universitas tanpa dukungan pemerintah nggak bisa. Pemerintah tanpa orang pencaksilat nggak bisa. Jadi harus bersama-sama. Seperti menarik napas. Bisa entah mana yang menghembus terus, narik napas. Atau narik terus, menghembus. Pantai bisa. Jadi harus seperti menghembus dan menarik napas. Itulah sinergi. Gitu. Mungkin selanjutnya pesan-pesan Bapak buat para pembaca di artikel kami. Ya, pesan saya adalah generasi muda harus cinta budaya sendiri. Ya. Act locally, think globally. Jadi jangan bangga dengan yang impor. Boleh bangga dengan impor, harus lebih bangga dengan yang budaya sendiri. Jangan tinggalkan budaya. Karena budaya itu adalah identitas. Lihat Jepang. Lihat Cina. Jadi maju meninggalkan budaya enggak? Enggak kan? India. Jadi maju meninggalkan budaya enggak? Enggak. Masa kita malu pakai baju hitam-hitam? Pakai baju pangsi? Ya kan? Pakai totopong malu. Anak muda harus berani. Harus cinta budaya sendiri. Orang Jepang aja bangga pakai kimono, bangga bawa samurai gitu. Malah ditiru sama Hah? Indonesia. Harus ditiru. Coba ada senjata kita, senjata tajam kita yang mendunia sekarang ini apa? Sejak ada film-filmnya Kang Cecep. Sejak ada film-filmnya siapa? Iko Uwais. Iko Uwais. Apa coba? Kurambit. Karambit. Ya. Karambit. Ya kan? Itu mendunia sekarang, bahkan pasukan khusus seluruh dunia itu sekarang pakai karambit. Bukan cuma dibekali belati, tapi dibekali karambit. Kenapa karambit itu kalau kita diikat tangan kan bengkok dia, ya kan? Tapi kalau pisau gimana? Dan karambit itu kecil, bisa sembunyikan di tangan, tapi bisa merobek leher, bisa ngerobek perut, dada. Baik. Terima kasih banyak Bapak Sami. atas waktu yang diberikannya. Jadi kalau ada kurang-kurang, Siap. telepon aja lagi. Mohon maaf ya Bapak mengganggu waktunya. Terima kasih dari Enggak mau. Saya lagi santai kami. kok, nggak ada kelas. Nggak tahu ini nanti yang mau belajar bahasa Inggris jam berapa.